Nah, jadi jangan lupa teori yang ada di modul misalkan ya, tulis di daftar pustaka misalkan modul berapa ya, siapa penulisnya, seperti itulah daftar pustaka. Ataupun pakai referensi-referensi yang lainnya ya. Seperti itu. Nah, setelah daftar pustaka sudah ya seperti itu. Nah, itu contoh-contoh bukan contoh. Jadi sistematika proposal PKL ya. Jadi ini harus disubmit pada sesi ketiga mulai dari minggu depan. Ya seperti itu. Ya, untuk selanjutnya kita akan coba diskusi saja ya. Diskusi saja terkait dengan problem-problem di mana pelaksanaan PKL di tempat PKL masing-masing gitu ya. Nah, bagi yang ingin bertanya silahkan ya, kita diskusi saja ya hari ini. Apapun yang terkait dengan PKL. Oke, bagi yang ingin bertanya silahkan di raise hand terlebih dahulu ya. Atau sudah ini ya, tempat PKL-nya sudah oke kan? Belum, tidak ada masalah lagi di sini? Oke, Pak. Oke, baik. Atau ada yang ingin men-share contoh misalkan PKL yang sudah jadi, kita akan bahas bersama-sama, nah, itu lebih bagus lagi. Nah, karena gambarannya lebih terarah lah gitu ya, kalau ada yang sudah jadi proposalnya gitu. Nah, silakan kita diskusi aja ya. Mas Azwandi gimana? Ada masalah? Tidak? Lancar ya PKL-nya? Ya, aman. Harus di-submit di sesi ketiga ya proposalnya. Terutama ya tadi yang sudah saya jelaskan ya di panduan. Panduan harus sesuai dengan sistematika yang ada di panduan di halaman 18 dan 19. Gitu. Untuk tahap 1, Pak. Baik. Ya, gimana Pak Sutarman? Untuk tahap 1, Pak. Itu apakah diskusi 1 ini harus selesai sampai ke yang tadi? Oh, mohon maaf ini agak kurang jelas ya di saya menangkapnya. Untuk sesi ini, untuk laporan proposalnya apakah harus selesai gitu? Ya, proposal di sesi 3 Pak ya. Sekarang sudah mau masuk ke sesi 3. Oh, di gitu. sesi 2 minggu sekarang kan sesi 2 nih sampai hari ini. Nah, nanti malam Senin pukul 00.01 itu dibuka sesi ketiga. Nah, silakan Bapak bisa diupload proposalnya di bagian submit proposal. Di sana ada ya, ada submit proposal itu. Ya, tapi saya ingatkan kembali, proposal itu harus berdasarkan panduan ya. Ya. Di bagian panduan ada di halaman 18 dan 19. Itu Pak, mungkin Pak ya. Iya, ya, Pak. Ini ada pertanyaan dari Mbak Jihan ya di sini, untuk surat pernyataan persetujuan jika belum dapat TTD dari UT bagaimana? Nah, ini juga menjadi sebuah masalah ya. Karena UT mungkin sekarang libur ya sampai tanggal 8 ya. Jadi mulai masuknya lagi tanggal 9. Nah, kemarin ada solusi berdasarkan kesepakatan. Jadi dilampirkan saja, tetapi rekan juga bukti pengiriman, misalkan ngirimnya lewat email ya. Lewat email. Nah, itu saja lampirkan saja ya. Karena itu bukan kesalahan kalian gitu ya, itu kesalahan di kami gitu ya, seperti itu. Itu mungkin ya Mbak Jihan. Jadi bagi yang belum mendapatkan TTD ya, tanda tangan, dilampirkan saja surat pernyataannya, tetapi dilampirkan juga bukti bahwa tersebut sedang dalam proses ya, seperti itu. Nah, tapi nanti di akhir ya itu harus sudah benar-benar sudah dapat tanda tangannya ya di laporan akhir itu, seperti itu ya Mbak Jihan. Ya, silakan bagi yang ingin bertanya atau diskusi ya, silakan.
Oke, Pak Suterman kalau boleh tahu di sekolah berarti ya. Di Oke. SD, Pak. Buat apa Pak di sana, Pak? Ya. Sistem informasi pustaka. Oke, berarti Itu, nanti Pak, ya. saya mau tanya juga, Pak. Kebetulan ingat nih. Kemarin kan bikinnya ada pengguna, kemudian pinjam, transaksi, pinjam pengembalian itu kan kalau saya entry yang sebagian sekolah kelasnya aja gimana, Pak? Karena kan ngantri semua kan nggak kekejar kayaknya. Ya, nggak apa-apa. Bapak di sana buat dari awal atau Dari awal, hanya merancang saja? dari awal, Pak. Jadi buat dari awal ya. Iya. Oke, baik. Jadi nanti di pas metodenya ya, di metodenya. Jadi nanti Bapak tulis di sana menggunakan teori perancangan aplikasi ya, rekayasa perangkat lunak di bagian RPL. Nah, Bapak bisa menggunakan beberapa metode ya, misalkan waterfall ya. Jadi ada analisisnya ya, ada desainnya seperti apa, ada implementasinya seperti apa, dan ada testingnya seperti apa. Hasilnya, Pak ya? Ya, itu untuk hasilnya, Pak ya. Jadi untuk bagian laporan nanti. Nah, kalau hasilnya nggak semua, misal cukup satu contoh, misal peminjaman, pas transaksi peminjaman itu di screenshot gitu, Pak, nggak apa-apa, Pak? Oh, lebih baik secara keseluruhan, Pak. Oh, keseluruhan, secara Pak. keseluruhan, ya. Dari loginnya, Pak. Jadi seperti ini, Pak. Saya coba sharing dulu ya, nanti di laporannya. Ya. Nah, ini bisa Bapak lihat di layar ya, di contoh nih. Jadi sebuah sekolah akan membuat sistem rekap buku. Nah, sama seperti ini kan, perpustakaan, dan akan dibuat berbasis web di sini. Nah, maka nih di sini ada contoh mahasiswa mempelajari BMP terkait dengan pengembangan sebuah aplikasi ya seperti RPL, basis data, jaringan komputer. Nah, contoh laporannya yang disajikannya sebagai berikut. Ini pakai waterfall, analisis permasalahannya. Nah, Bapak uraikan di sana, Pak, analisis permasalahannya contoh seperti ini. Misalkan ya. Poin A, sistem rekap buku online merupakan sistem yang akan merekap buku, tamu, dan transaksi peminjaman buku. Ini contoh aja, Pak ya. Jadi Bapak buat analisisnya seperti apa. Sesuai yang dibikin, Pak ya. Dibuat oleh Bapak sendiri ya. Tentunya tidak akan sama dengan yang di laporan ini kan. Iya. Nah, di bagian analisis ini Bapak ungkapkan requirement-nya. Jadi apa saja yang akan dibuat gitu kan. Ada loginnya, tadi kan Bapak sebutkan. Ada login, ada transaksi, ya, ada rekap data apa saja yang dimasukkan. Nah, gitu. Itu bagian analisis. Di bagian desainnya, nah ini menggunakan pendekatan terstruktur. Ya. Maka kalau pendekatan terstruktur di teori berdasarkan RPL, ya itu harus pakai data flow diagram berbasis data. Ini contoh DPD-nya seperti ini. Ya, ini contoh. Ada administrator, ada pengguna. Nah, Bapak pelajari di bagian modul RPL. Ya. Ada konsep diagramnya, ada level satunya, contoh seperti ini. Ya. Nah, kemudian di bagian implementasi, nah, jika sudah hasil ya, bukan hanya perancang karena Bapak kan akan membuat sampai akhir, Pak ya. Jadi sampai bisa digunakan si aplikasi tersebut ya. Tampilkan screenshot-nya, Pak. Screenshot ya. Mulai dari login, Pak ya. Ya, mulai dari login. Sesuai dengan yang desain ini. Ya, sesuai dengan konteks diagram ini, implementasi ya, seperti itu. Nah, selain itu di bagian implementasi juga tampilkan rancangan database-nya. Database-nya pakai apa, rancangan seperti apa, IRD-nya seperti apa. Itu semua dimasukkan ke bagian laporan di implementasi ya. Nah, terutama yang dibutuhkan ini foto-fotonya, Pak. Foto-fotonya ya misalkan ini tampilan lainnya yang mendukung pembuatan sistem. Misalkan ya. Misalkan sebentar. Baik. Nah, misalkan tampilan pendukungnya dokumentasinya misalkan servernya ya, komputernya dipoto, tempat
penyimpanan servernya di mana, foto gitu ya. Pokoknya sedetail mungkin selama Bapak melakukan pembuatan aplikasi ini sampai digunakan gitu ya. Iya. Nah, kalau aplikasinya sudah jadi, artinya ada pengujian kan Pak ya? Iya. Nah, pengujiannya bisa pakai black box di sini ya. Jadi black box ini jadi pengujian hanya dilihat dari bagian luarnya saja ya. Jadi hanya melihat ya tidak saja. Contohnya seperti ini. Login berhasil. Responnya baik. Input datamu berhasil. Nah, ini seluruh skenario pengujian ini ditampilkan di bagian laporan gitu ya. Sampai benar-benar si aplikasi tersebut seluruhnya berhasil ya seperti itu. Nah, di bagian evaluasi, ya bagian evaluasi ini merupakan evaluasi setelah aplikasi diimplementasikan. Misalkan seperti ini ya. Misalkan di bagian skenario pengujian ini ada yang tidak berhasil, ya. Misalkan Iya. bagian login ada yang tidak berhasil. Nah, maka di bagian evaluasi dituliskan saja oleh Bapak, dideskripsikan. Setelah melakukan pengujian, contoh ya, ini contoh. Setelah melakukan pengujian, ternyata di bagian login ini tidak berhasil. Oleh karena itu, saya coba di recording kembali ya, supaya login tersebut berhasil. Seperti itu. Dituliskan di bagian evaluasinya. Nah, setelah evaluasi ini selesai ya, artinya aplikasi sudah oke, sudah siap digunakan. Nah, pakai user accepted test. Jadi kalau tadi aplikasinya diuji oleh Bapak sendiri, sekarang aplikasinya diuji oleh pengguna gitu ya. Jadi Iya. siapa saja yang menggunakan. Nah, pakai angket ini contohnya. Metode SUS ini. Jadi ini kirim angketnya ke pengguna sampai mendapatkan hasil. Oh, ternyata setelah dilakukan asesmen ke pengguna, aplikasi berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk sekolah. Itu dapat kesimpulannya dapat seperti itu, Pak. Nah, sampai sana kegiatan PKL dan laporannya selesai gitu, Pak. Itu untuk pengembangan aplikasi ya. Iya. Ini juga berlaku untuk yang lainnya. Bagi yang kasusnya sama mengembangkan aplikasi, nah, bisa melakukan seperti yang telah saya jelaskan barusan, terutama di bagian laporan. Gitu. Itu Pak mungkin kira-kira paham ya Pak? Atau ada yang ingin ditanyakan kembali ya silahkan. Gitu. Ini tadi Pak di bab isi Pak ya? Di bab isi ya, di laporan ini. Di laporan. Laporan, Pak. Bukan di proposal Pak ya. Karena proposal belum masuk ke laporan gitu. Di bagian laporan saya coba lihat dulu. Bagian laporan. Nah, laporan kemajuan sini biasanya ada juga ya. Nah, di hasil kemajuan Pak. Hasil Pak ya. Di sini ada analisisnya apa, ada perancangannya seperti apa gitu ya. Iya. Itu sampai perancangan di kemajuan. Tapi di laporan akhir, nah di sini harus di semuanya. Untuk yang di proposal Pak ya? Untuk di laporan, kalau di proposal itu hanya tidak sampai yang barusan Pak kalau di proposal. Oh gitu. Kalau di proposal itu hanya deskripsi saja. Hanya saya lihat ya di layar. Jadi kalau di proposal itu hanya sampai metode saja Pak. Metode Oh, apa iya. yang digunakan? Ya tadi kalau membangun sebuah aplikasi ya, salah satu metode yang bisa digunakan adalah metode waterfall. Nah, di antaranya metode tersebut menggunakan analisis, desain, implementasi, testing gitu ya, seperti itu. Sampai sana. Kalau proposal tidak sampai hasil ya, Pak ya. Iya, iya, iya. Hanya mendeskripsikan saja gitu. Untuk mengetahui proposal ini ya, tujuannya untuk mengetahui isinya kegiatan apa sih yang akan dilaksanakan selama PKL gitu. Itu hanya proposal. Berarti di proposal nggak sampai perancangan Pak ya? Oh enggak, belum sampai sana. Ya. Jadi di sesi Berarti ketiga ini di laporan ya Pak ya? betul. Perancangannya nanti di bagian progres laporan dan laporan akhir. Jadi ada 3 tahap ya, proposal, ada progres atau kemajuan proposal, kemajuan laporan, dan di akhir nanti laporan. Itu. Ya, paham. Formatnya sudah ada di panduan. Ya. Jadi di proposal ini tidak perlu kalian DFD, tidak perlu dimasukkan DFD ataupun perancangan jaringan misalkan, tidak perlu sampai sana. Di sini hanya mengetahui pendahuluannya apa,
kajian pustakanya apa, metodenya apa, tempat dan jadwal saja seperti itu. Jadi saya rasa untuk pembuatan proposal ini akan cepat ya kalau tempat PKL-nya sudah jelas, masalahnya sudah jelas, solusinya sudah ada ya sudah jelas. Nah, itu tinggal menyusun saja kata-kata sesuai dengan panduan yang sudah ditentukan ya. Itu mungkin ya untuk proposal. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Insyaallah, Pak. Ya. Baik. Saya coba ke chat lagi ya. Untuk ini dari Usi ya. Untuk waktu pengiriman proposal pada sesi 3 besok, apakah waktu pengiriman sama dengan seperti itu, Ton? Seperti biasa cukup 1 minggu atau ada waktu tambahan lebih dari 1 minggu? Mengingat pengiriman proposal bertepatan dengan hari raya Idul Fitri. Dan untuk penyusunan, jika kita hanya membuat perancangannya saja dengan metode flowchart dan IRD tanpa menampilkan perancangan antarmuka, apakah boleh? Oke. Nah, untuk waktu ini sama dengan tuton ya. Jadi ada waktu 2 minggu. Jadi ketika sesi 3 besok dibuka, nah berarti ada waktu 2 minggu dari sesi ketiga tersebut. Jadi masih ada waktu ya. Kemudian untuk perancangan, nah berarti kalau perancangan tidak sampai di laporan ya. Tidak sampai ini. Saya coba lihat format laporannya ya. Nah, kalau perancangan, nah berarti sampai sini. Sampai mana? Di laporan. Ini. Nah ini ya. Nah, berarti kalau perancangan analisis ada ya, perancangan ada. Nah, tetapi di sini di bagian pengujian evaluasi ada, implementasi tidak ada. Ya, hanya kalau perancangan. Nah, nanti pengujiannya apa? Kalau hanya perancangan, pengujiannya yaitu menanyakan kembali apakah perancangan tersebut sudah sesuai tidak ya dengan yang kalian buat gitu ya. Jadi kalau hanya membuat perancangan tersebut, kan kalian nanti buat nih perancangan seperti ini DFD-nya seperti ini, database-nya seperti ini. Nah, hasil dari dokumen perancangan tersebut tanyakan kembali ke pihak sekolah kalau yang di sekolah ya, atau ke klien. Pak, perancangannya seperti ini. Apakah sudah sesuai tidak? Sesuai dengan yang diminta oleh Bapak. Nah, itu catat oleh kalian. Nah, hasil pencatatannya deskripsikan di bagian pengujian gitu ya. Nah, kalau sudah ada deskripsi pengujiannya ya, pengujian hasil perancangan tersebut, kemudian lakukan evaluasi. Oh, ternyata dari hasil pengujian masih ada kekurangan, yaitu di bagian mana gitu ya. Itu ya. Usi mudah-mudahan paham. Kalau ada yang belum paham boleh ditanyakan kembali gitu. Oh, barusan tidak screen sharing ya. Nah, ini. Jadi kalau hanya perancangan dituliskan analisis, perancangan. Nah, implementasi lewat saja karena belum diimplementasikan kan, baru perancangan. Nah, pengujian ada, apa yang diujikan yaitu menguji hasil perancangannya. Ke siapa pengujiannya? Yaitu ke kliennya. Nah, misalkan ke sekolah, kalau yang di sekolah, ke perusahaannya, ke pembimbing di tempat PKL-nya, itu silahkan ujikan hasil perancangannya. Nah, kalau sudah diujikan, lakukan evaluasi. Nah, apa evaluasi dari hasil pengujian tersebut? Nah, nanti bisa disimpulkan ya, itu. Nah, ya seperti itu ya, mungkin sih. Ya baik Pak, terima kasih. Oke, sama. Ada lagi yang ingin didiskusikan? Ya, silahkan. Saya coba tanya lagi di sini. Ada Pak Arif. Selamat pagi Pak Arif. Apakah terdengar? Pagi Pak. Oke, pagi. Lancar PKL-nya? Alhamdulillah Pak, lancar. Oke, artinya tidak ada masalah ya. Proposalnya sudah paham ya? Sudah siap berarti? Sudah siap Pak. Baik. Kurang Ya. sedikit ya. Oke, baik.
Saya ingatkan kembali ya, proposal tidak sampai isi, belum sampai isi. Jadi proposal hanya menyampaikan tujuan apa yang akan dilakukan di tempat PKL. Sampai itu saja gitu ya proposal. Namun saya ingatkan kembali ya, harus sesuai dengan sistematika yang ada di panduan. Nah, itu ya proposal. Baik, ada pertanyaan kembali dari Pak Lutfiatul ya. Kajian pustaka. Kajian pustaka isinya latar belakang perusahaan. Oke, baik. Ini saya coba screen sharing kembali ya. Bagian proposal. Nah, ini proposal. Kita lihat di bagian kajian pustaka. Nah, di kajian pustaka ya Pak ya, di sini Bapak uraikan sejarah tempat PKL-nya, struktur PKL-nya, atau kegiatan umum instansi atau perusahaan atau MKM-nya gitu ya. Jadi silakan deskripsikan sejarah singkatnya seperti apa, struktur organisasinya seperti apa, jelaskan. Kemudian kegiatannya seperti apa. Itu di bagian kajian pustaka yang A ya. Kemudian selain itu, sajikan juga argumentasi teoritisnya ya yang berhubungan dengan proyek yang dikerjakan selama PKL. Kalau tadi misalkan membangun sebuah aplikasi ya, maka kajian teoritisnya apa? Yaitu bisa perancangan aplikasinya ya, misalkan menggunakan pendekatan terstruktur. Nah, maka DFD-nya dijelaskan. Ini sudah ada teorinya di modul RPL. Ya, ambil saja dari sana. Ya, ambil saja ada DFD-nya, kemudian ada IRD-nya di bagian basis data kan? Ya. Bagian basis data ambil. Masukkan teori tentang basis data ke sini. Misalkan kalau sampai implementasi, aplikasinya berbasis web. Nah, apa pakai bahasa pemrograman apa berbasis webnya? Misalkan pakai PHP, jelaskan di bagian kajian pustaka. PHP itu seperti apa? Pengertian PHP apa? Kemudian selain itu, mungkin kalau berbasis web itu harus ada servernya ya. Nah, jelaskan spesifikasi servernya yang akan dipakai itu seperti apa. Sampai sana ya kajian pustaka. Mudah-mudahan paham ya Pak ya. Sampai sana. Kalau apa itu Pak, penyajian argumentasi teoritis sama metode itu isinya sama enggak? Oh Kan tadi beda. Bapak jelaskan Ya. itu apa argumen teoritis itu kan ada pokoknya teori dari perancangan itu. Sedangkan metode kan juga aturan sama aja kan Pak? Ya. Itu sebetulnya beda. Kalau teoritis itu hanya teori saja ya, teori. Tapi kalau metode ini langkah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ya, atau alat atau prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan masalahnya seperti apa. Nah, sebetulnya di bagian laporan ini metodenya sudah dijelaskan, yaitu yang tadi ya, ada analisis, ada desain, ada implementasi, ada pengujian, ada evaluasi. Nah, itu salah satu metode yang digunakan bagi yang melakukan perancangan atau membuat aplikasi, yaitu metode waterfall. Ya, sudah termasuk di sana sebetulnya. Itu. Jadi di bagian metode bisa ditulis ya. Kalau yang merancang aplikasi yaitu pakai metode waterfall, misalkan seperti itu, ya. Nah, tapi kalau kajian pustaka ini teori-teorinya saja ya. Teori saja gitu ya. Nah, di bagian kajian pustaka bedanya itu bisa tidak berurut ya. Tapi kalau di metode ini harus berurut ya. Itu bedanya. Misalkan di sini metode waterfall kan ada juga DFD-nya ya. DFD ada, kemudian ada basis datanya ada, IRD-nya ada kan di metode. Di sini juga bisa ada di kajian pustaka. Tetapi bisa tidak berurut kalau di kajian pustaka. Nah, kalau di metode ini harus berurut ya. Jadi langkah prosedur untuk menyelesaikan masalah di tempat PKL itu metode ya. Mudah-mudahan gitu ya, itu penjelasannya. Mudah-mudahan paham ya, mudah-mudahan. Itu mungkin. Oke, ada lagi? Silakan. Saya coba Pak Azwandi ya. Masih mendengar ya suara saya?
Ada masalah Pak? Tidak? Lancar saja? Lancar, Pak. Oke, baik. Alhamdulillah. Oke, kemudian ada di sini Bapak atau Ibu ya. Benedikta. Selamat pagi. Tidak ada. Baik, ini bajihan tadi sudah ya. Wow. Pak Lutfiatul. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Lutfiatul nih. Untuk jadwal PKL boleh sama dengan surat pernyataan. Maksudnya gimana ya? Jadwal PKL boleh sama dengan surat pernyataan. Pak Lutfiatul, halo? Tanggalnya. Oh, maksudnya mulai dan akhirnya ya? Boleh, tidak masalah. Sebetulnya PKL ini kan mulai dari awal registrasi mata kuliah itu sudah bisa mulai PKL, jadi bisa dari sana. Tetapi kalau misalkan diterimanya misalkan baru 2 minggu kemarin, ya tulis saja itu ya, mulai diterimanya dari 2 minggu kemarin. Kalau ada yang diterima yang sebelumnya pas setelah registrasi, ya tulis saja gitu. Jadi tidak dipermasalahkan Pak seperti itu. Boleh saja ya, tidak masalah itu. Oke, kemudian ada Pak Muhammad Faisal. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Baik. Pak, aman Pak? Lancar Pak PKL-nya? Alhamdulillah lancar, Pak. Lancar Pak ya. Pak di mana Pak tempatnya Pak kalau boleh tahu? Di SD. Oh, SD ya. Berarti membuat apa Pak di sana? Perancangan sistem informasi penerimaan siswa baru. Oh, oke. Penerimaan siswa baru ya. Hanya perancangan atau sampai implementasi Pak? Sampai implementasi. Oke, berarti. Tapi waktunya sudah diperhitungkan Pak ya? Cukup? Sudah, Pak. Oke, baik kalau begitu itu sudah bagus berarti ya sampai implementasi. Nah, oke. Kemudian di sini juga ada nih Bananda ya. Bananda Arjuna. Selamat pagi. Tidak ada. Baik, kemudian ada Mbak Raudatus Syarifah. Selamat pagi, Mbak. Tidak ada. Oke, ini Mbak Usi tadi sudah. Kemudian ada Mbak Widi. Selamat pagi, Mbak. Nyambil yang mbak-mbaknya, Pak. Oh, nyambil. Nah, ini ada nih. Mbak Widi suaranya masih belum terdengar nih. Iya, Pak. Oke, baik. Gimana PKL-nya? Sudah lancar ya? Iya, Pak. Udah 2 minggu, Mas. Udah 2 minggu. Di mana tempatnya? Di kantor Kominfo. Kominfo. Oke, permasalahannya apa, Pak, di sana, Pak? Bikin nih yang berperancangan Perancangan? perjalanan dinas pada dinas. Oh, Perjadin ya. Oke, baik. Hanya perancangan atau sampai mengimplementasikan, Pak? saja. Oh, perancangan saja, baik. Berarti aplikasi ya? Berarti kalau aplikasi ya silakan sesuai dengan tadi yang sudah dijelaskan ya. Bisa menggunakan metode waterfall ya. Pelajari RPL kemudian basis data sana ya. Itu. Baik, terima kasih. Ya. Jadi itu pakai aplikasi. Tidak sampai aplikasi kan ya? Enggak. Oh iya, nggak apa-apa. Nah, nanti dilewat saja di bagian implementasinya, langsung ke pengujian. Jadi setelah Mbak Widi nanti membuat rancangannya, ya coretan-coretan rancangannya menggunakan pendekatan
terstruktur atau objek ya, pilih saja salah satu. Kalau terstruktur berarti pakai DFD, kalau Oh, iya. objek berarti pakai UML. Ya, gitu ya. Salah satu saja pilih. Setelah buat rancangan, Mbak Widi nanti silakan komunikasikan lagi atau ujikan hasil implementasinya ke Kan untuk pembimbing. pembimbing jadi Ya, ke pembimbing di Kominfo sana, gitu ya. Nah, nanti ada mudah-mudahan paham gitu ya si pembimbingnya dengan alur yang telah dibuat oleh Mbak Widi ya. Nah, nanti dituliskan hasil pengujiannya seperti apa. Bisa menggunakan angket ya, misalkan harus ada user ya. User, kemudian perjalanan, kemudian ada ya penjadwalan misalkan seperti itu. Nah, pakai angket saja misalkan Pak ini udah ada usernya, ada data perjalanannya, ada ininya gitu di perancangan tersebut. Nah, setelah diujikan lakukan evaluasi apakah masih ada kekurangan atau belum gitu ya. Nah, kalau sudah sempurna, tulis kesimpulannya seperti apa gitu. Itu saja sih ya untuk perancangan. Oke. Baik, selanjutnya Mbak Zaida Tunilia. Iya, Baik, selamat pagi, Mbak. pagi Pak. Yes, gimana PKL-nya? Ya, alhamdulillah. Lancar, Mbak ya. Di mana, Pak, tempatnya? Di kantor desa, Pak. Kantor desa, baik. Ke apa? Masalahnya apa, Pak, di sana? Pelayanan masyarakat menggunakan aplikasi online, Pak. Maksudnya merancang, membuat atau gimana, Pak? Atau melakukan apa gitu? Apa ya, Pak? Itu kalau ada kalau ada orang yang butuh, kadang kan membutuhkan online itu, Pak. Oh, judulnya apa, Pak? Kalau boleh saya tahu, rencana judulnya apa? Pelayanan masyarakat menggunakan aplikasi online. Pelayanan masyarakat menggunakan aplikasi online. Oke. Berarti nanti metode yang digunakannya apa, Pak? Sudah kebayang tidak? Jadi melakukan pelayanan ya kepada pelayanan masyarakat menggunakan aplikasi online, gitu ya. Ya, Berarti solusinya apa yang dilakukan oleh Mbak Zaida Tunil di sana? belum masih, Pak. Belum Belum ada ya? Nah, berarti kalau Ya, masih bingung berawal dari masalah saja, Pak. Masalahnya apa kira-kira di sana? saya Aplikasinya baru masuk. Oh, baru masuk, oke. Aplikasinya sudah Iya. ada? Belum. Aplikasinya belum ada. Mm-mm. Oke, kemudian sementara ini di sana pelayanannya seperti apa? Ya, sementara sekarang itu pakai surat itu dari RT, terus mama minta mutasi domisili gitu, Pak. Terus. Ya itu Terus? dah, Pak. Oh, itu berarti datanya masih manual gitu, Pak ya? Jadi belum ada aplikasi, belum terkomputerisasi gitu maksudnya. Belum. Oke, nah itu juga menjadi masalah, Pak. Jadi masalahnya alur prosesnya itu masih manual. Ya, Mbak di sana bisa membuat sebuah perancangan aplikasi ya. Aplikasi tadi apa? Aplikasi persuratan atau apa ya? Itu kira-kira. Aplikasi online. Nah, ya. Nanti pokoknya aplikasi perancangan tersebut bisa menjadi sebuah solusi ya ke depannya, terutama untuk di kantor desa tersebut gitu, Mbak. Jadi di sana Mbak jangan sampai hanya melakukan rutinitas yang ada di sana. Bukan membantu operasional ya, tapi Mbak memberikan sebuah solusi dengan pendekatan IT. Nah, itu kuncinya di sana ya. Bisa merancang ataupun bisa sampai mengimplementasikan hasil rancangan tersebut. Tapi saya rasa kalau misalkan sampai implementasi ya, sampai jadi aplikasi, saya rasa kalau waktunya sekarang tuh terlalu sempit ya. Jadi perancangan saja
saya rasa sudah cukup gitu ya. Jadi data-data yang tadi Mbak sebutkan itu bisa direkap, Mbak. Jadi buat rancangannya menggunakan pendekatan tadi, misalkan terstruktur, DFD-nya seperti apa, database-nya seperti apa, gitu ya. Iya, Jadi Pak. tidak perlu sampai membantu operasional di sana, tidak perlu, Mbak. Tuh. Karena tugasnya PKL di SIUT ini bukan PKL seperti SMK ya, Iya, bukan bukan membantu operasional di sana, bukan, tapi memberikan solusi dengan pendekatan TI gitu ya, TI atau SI. Nah, iya. gitu ya. Mbak, nanti progresnya ya di proposal mohon ditulis selengkap-lengkapnya ya. Supaya Iya, nanti ya saya membantu untuk lulus saja gitu ya. Kalau hanya membantu operasional itu saya rasa tidak akan lulus di PKL ini. Tapi iya, harus ada solusi yang diberikan oleh Mbak ke tempat PKL. iya, Pak. Paham ya? Iya, iya, Pak. Baik, terima kasih. Oke, saya kembali tadi lupa Pak Azwandi ya. Tadi di mana Pak tempat PKL-nya? Iya, Pak. Ya, sama-sama. Halo Pak Azwandi. Saya lupa nanya tadi di mana tempat PKL-nya. Oke, ya udah. Ya, ada lagi? Oke, di sini ada terkait tentang isi daftar pustaka ya. Jadi daftar pustaka itu ya berisi referensi-referensi yang ditulis di proposal. Gitu ya. Jadi misalkan kalau di dalam kajian pustaka ya itu ditulis terkait dengan DFD. Nah, maka tuliskan referensinya DFD itu diambil dari mana? Diambil dari buku siapa? Itu tuliskan ya. Nah, kemudian jangan lupa penulisannya menggunakan apa style edisi 7. Nah, di sini oke. Nah, saya coba screen sharing terlebih dahulu. Nah, ya. Nah, ini juga bisa di Google ya. Bagaimana sih penulisan menggunakan apa edisi ke-7? Nah, di sini ya. Ini silakan diikuti ya, dibaca. Nah, ini contohnya. Nah, ini contohnya nih, ya. Silakan diikuti saja ini. Ikuti. Bisa di browsing sih sebetulnya di Google. Apa style edisi 7. Banyak sekali. Cara menulis tuh ini. Nah, ini contoh, bukan seperti ini. Diikuti saja Pak ini untuk penulisan di daftar pustaka. Nah, isinya yaitu tadi ya, apa saja yang apa saja ya metode atau tools apa saja yang ditulis di kajian pustaka atau di metode gitu. Nah, sini. Nah, misalkan tadi sejarah, kemudian struktur dan kegiatan itu diambil dari mana? Ya diambil dari tempat pakai, tuliskan di daftar pustaka, ya. Dari dokumen apa gitu ya dituliskan. Kemudian yang berhubungan dengan project ya tadi ada DFD, ada basis data misalkan ataupun ada perancangan jaringan itu tulis di bagian daftar pustaka teorinya diambil dari mana gitu ya. Misalkan dari modul dari BMP MSIM 4206 basis data modul keberapa gitu. Dituliskan ya, penulisnya siapa gitu. Ya, itu mungkin seperti itu ya penulisannya. Mudah-mudahan paham Pak Lutfial. Ya, kalau tidak paham bisa kita diskusikan kembali. Halo Pak Azwandi. Nah, ada sekarang. Pak Azwandi, tadi saya lupa nanya di mana tempatnya Pak PKL. Oh, mungkin ada kendala ya. Baik, ada yang masih ingin tanyakan? Sudah hampir 1 jam ya. Tadinya saya harap karena 2 kelas itu 1 kelas 20 berarti ada 40 gitu.
saya spare waktu 2 jam tadinya gitu. Tapi kalau misalkan sudah tidak ada lagi yang ditanyakan ya, saya rasa kita bisa akhiri saja ya. Saya coba review kembali kesimpulannya mungkin ya. Pak, sebentar Ya. Pak. Baik, silakan. Saya mau tanya kan gini Pak, judul saya kan Sistem Informasi Kependudukan di Kecamatan Labuan Maringgai. Ya. Tapi yang saya susun itu cuma sekedar perancangannya saja. Ya. Kira-kira itu judul sama isinya itu udah sinkron belum sih Pak? Kalau saya hanya menyusun perancangannya tidak sampai membuat aplikasinya. Iya, nggak apa-apa. Sudah bisa sih. Jadi di judulnya ada perancangan sistem informasi kependudukan gitu ya. Ya, Sistem Informasi mana? Kependudukan. Ya, di mana tadi? Kecamatan Labuan Ya, Maringgai. oke. Udah cukup seperti itu. Sudah cukup Pak ya judul seperti Sudah cukup itu. Walaupun untuk isinya perancangan. cuma perancangan saja. Iya, nggak apa-apa. Karena perancangan itu kan merupakan salah satu solusi yang ditawarkan ya kepada tempat PKL itu. Walaupun tidak sampai implementasi, tapi kan perancangan itu bisa menjadi sebuah sebuah dokumen yang nantinya bisa diimplementasikan oleh tempat PKL gitu. Karena waktu juga kan kita waktu PKL-nya itu hanya 1 bulan mungkin ya. Jadi hanya 1 bulan, tidak mau ada yang memungkinkan itu lebih bagus. Kalaupun hanya sampai perancangan ya tidak masalah gitu ya. Karena perancangan itu juga merupakan solusi ya, Pak. Solusi dari kita ya, dari mahasiswa SI untuk masing-masing tempat PKL gitu. Baik Bapak, terima Ya, kasih. oke, sama-sama. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, oh ya. Baik, silakan. Ini Pak, kalau kami ini kan gini Pak, sekarang ini kan mau mikir laporannya, kemudian aplikasinya itu gimana cara membagi waktunya supaya efisien Pak? Oh iya betul. Nah ini juga perlu sebuah strategi ya, makanya saya ingatkan kembali ya terkait dengan waktu, karena waktunya itu hanya 1 bulan ya. Jadi kalau bagi yang PKL-nya sampai membuat aplikasi implementasi gitu ya, nah berarti harus kerja lebih keras lagi gitu ya, karena selain aplikasinya harus selesai, laporan juga harus selesai gitu ya. Aplikasi dibutuhkan oleh tempat PKL, sedangkan laporan ini menjadi salah satu syarat untuk memperoleh nilai di PKL, di mata kuliah PKL ini gitu ya. Aplikasi jadi tanpa ada dokumen laporan ya sama saja dengan sia-sia kalau menurut saya gitu ya. Karena yang dilihat nanti di laporannya justru seperti itu Pak ya. Nah untuk strateginya mungkin Bapak bisa ya mengatur waktu ya, mengatur waktu supaya aplikasi jadi dan laporannya pun selesai gitu ya, seperti itu. Ya agak lebih butuh ekstra waktu ya kalau yang membuat aplikasi sampai dengan implementasi gitu Pak. Mudah-mudahan lancar Pak nanti. Insyaallah Pak. Waktunya Pak ya. Oke, semangat Pak tetap Pak. Ya silakan, ada lagi tidak? Baik, kalau tidak ada ya saya coba simpulkan ya. Di sesi yang ketiga ini ya, saya ingatkan kembali adalah submit proposal ya. Jadi nilai PKL ini salah satunya akan diambil dari proposal ini ya. Jadi 100% dari nilai tugas. Tugas 1 proposal, tugas 2 progres laporan, tugas yang ketiga laporan. Nah, itu nilainya. Diskusi tidak ada nilainya gitu ya di bagian diskusi. Nah, maka karena menjadi salah satu yang akan menjadi nilai ini, proposal PKL ini harus dibuat sebaik mungkin ya. Nah, di panduan sudah ada contoh format proposal sini ya di halaman 18 ya. Nah, ingat kalian harus buat sesuai dengan panduan ya, harus ada ini proposal praktik kerja lapangan, judulnya apa, logo UT-nya, nama, NIM, email, program studi, fakultas, universitas, dan tahun. Ini covernya ya, sampul depan. Kemudian jangan lupa ya, yang kedua ada surat pernyataan persetujuan PKL. Nah, kalau belum mendapatkan tanda tangan dari UPBJJ,
Nah, silakan lampirkan saja surat yang sudah draftnya, tapi disertai dengan bukti prosesnya, gitu ya. Nah, kemudian surat pernyataan mahasiswa, daftar isi, pendahuluan, ya. Di pendahuluan ada latar belakang, maksud dan tujuan dan manfaat. Kemudian kajian pustaka. Nah, ini kajian pustaka ini ada 2 poin ya yang harus diuraikan. Ada sejarah singkat ya. Kemudian ada struktur, ada kegiatannya di tempat PKL. Kegiatan tempat PKL. Nah, bukan kalian melakukan apa di tempat PKL ya, tapi kegiatan apa yang dilakukan oleh tempat PKL tersebut di bagian kajian pustaka ya. Kemudian sajikan juga argumentasi teoritisnya, teori-teori yang berhubungan dengan pengerjaan proyek. Gitu ya. Selanjutnya ada metode. Nah, ini metode ini merupakan prosedur ya atau langkah solusi ya, solusi teknologi informasi berdasarkan teori-teori yang ada. Kemudian tempat dan jadwal, tempatnya di mana dan jadwalnya seperti apa. Terakhir daftar pustaka ya. Ingat daftar pustaka menggunakan apa edisi ke-7. Kemudian nah ini lebih bagus lagi menggunakan referensi manager ya, aplikasi referensi manager. Bisa menggunakan EndNote, Mendeley atau Zotero atau yang lainnya. Ini silakan bisa di browsing ya, oleh masing-masing gitu ya. Baik, itu saja mungkin untuk pertemuan hari ini, sesi kali ini ya. Nanti kita mudah-mudahan bisa bertemu kembali ya di Zoom meeting sesi yang ke berapa? Tugas yang pokoknya sebelum tugas aja ya. Sesi ke-5 berarti ya. Nanti sesi ke-5 saya coba untuk tugas 1 ini nggak ada Zoom lagi, Pak. Nanti. Tugas 1 ini Zoom-nya ya. Ini kan besok udah mulai tugas 1, Pak. Ya. Selanjutnya nggak ada lagi, Pak. Nanti ada lagi di pas mau masuk ke tugas 2 ya. Tugas 2. Jadi untuk fungsinya tugas 1-nya, Pak? Untuk tugasnya sekarang ini Zoom ini. Oh, jadi Zoom ini untuk ya. Tindak lanjutnya nggak ada lagi, Pak. Misal kita udah ngirim ini tadi proposalnya. Ya. Itu pembahasan selanjutnya nggak ada lagi, Pak. Oh, pembahasan selanjutnya nggak ada. Jadi hanya langsung dinilai saja nanti. Jadi proposal yang sudah dibuat ya berdasarkan penjelasan yang kita sudah diskusikan barusan, buat proposal, kemudian nanti langsung saya nilai. Nah, saya lihat nanti di apa nilai proposalnya seperti apa. Kalau misalkan pada jelek, ya berarti nanti harus ada tindak lanjut lagi nih. Nanti di tugas yang keduanya. Nah, berarti nanti Zoom-nya harus tidak hanya 1 kali, berarti nanti harus ada beberapa kali gitu kan, supaya nilainya bagus. Saya lihat dulu hasil dari proposal masing-masing ya tugas nanti. Gitu. Jadi ini Zoom yang pertama, nanti Zoom yang kedua pas sesi yang ke-5 mungkin nanti. Ya, gitu. Saya harap nanti bagusnya itu pas Zoom itu sudah ada progresnya gitu. Jadi dokumennya sudah ada. Jadi enak nanti. Oh Pak, ini salah. Ini harusnya di mana sekarang. Ini rubah. Seperti itu, Pak. Iya, bagusnya seperti itu. Jadi semacam klinik ya. Klinik laporan nanti. Supaya laporannya nanti sempurna gitu ya. Seperti itu. Saya harapkan seperti itu sih. Nantilah kita jadwalkan kembali yang berikutnya. Insya Allah, Pak. Ya. Baik, itu saja. Ada lagi yang ingin disampaikan? Tidak, cukup ya? Pak. Oke, baik. Baik, rekan-rekan mahasiswa ya, terima kasih atas kehadirannya ya. Saya mudah-mudahan lancar dalam pembuatan proposal. Jangan lupa submit proposal bisa disubmit mulai besok ya, Senin pukul 00.01 itu sudah dibuka. Kemudian buat proposal sesuai dengan panduan yang telah ditentukan ya. Jangan sampai keluar dari panduan karena nanti nilainya akan jelek kalau keluar dari panduan. Ikuti saja panduan seperti itu. Kemudian satu lagi, kalau ada yang ingin ditanyakan, misalkan bingung ya atau masih ada kendala, WA Bapak saja ya. Kita diskusi saja gitu, via private gitu. Boleh seperti itu. Di WA nanti kita bisa diskusi ya. Itu saja ya. Iya, Pak. Baik, itu saja yang bisa kita diskusikan hari ini ya.
mudah-mudahan lancar dalam pembuatan proposal ya. Kita akan ketemu lagi nanti Zoom di sesi yang berikutnya ya. Tapi kalau misalkan ada kendala, boleh langsung didiskusikan di grup atau langsung japri ke Bapak ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya ya. Sehat selalu ya. Selamat berlibur mungkin karena mendekati Lebaran ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama ya. Oke, kita akhiri.